Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti dengan NIM B1B1211129. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Yang pertama yaitu berjudul Self Attribution Bias and Overconfidence Among Non-Professional Traders, di mana penelitinya sendiri ini ada dua orang, yaitu Daniel Chaza dan juga Florian Roder. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan tujuan mengkaji bias atribusi diri dan terlalu percaya diri di kalangan pedagang non-profesional di platform perdagangan sosial. Adapun lokasinya berlokasi di Eropa dengan populasi data dari platform perdagangan sosial besar Eropa. Adapun metode sampling yang digunakan yaitu metode convenience sampling, di mana dengan jumlah sampel sebanyak 44.985 observasi periode amatan pada tahun 2020, dan juga dengan variabel dependent ukuran kinerja perdagangan masa depan serta variabel independennya itu self-assessment bias dan juga overconfidence. Adapun definisi operasional variabel, di mana variabel dependentnya itu didefinisikan sebagai ukuran kinerja yang mencakup perdagangan masa depan seperti arus masuk masa depan serta arus bersih. Serta definisi operasional variabel independennya itu yang pertama self-assessment bias, di mana diidentifikasi sebagai pedagang yang menunjukkan perilaku referensi diri yang terlalu tinggi dalam mengkomentar ketika kinerja portofolio perdagangan sosialnya positif, serta overconfidence, di mana variabel kontrolnya ini meliputi frekuensi perdagangan, turnover, volume perdagangan, dan juga derajat diversifikasi sebagai proxy overconfidence. Adapun model yang digunakan yaitu seperti tertera, yaitu terdiri dari past performance, self-reference in comment, self-assessment, future performance, dan juga future inflow. Nah, adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis konten berbasis model back of words, atau dengan kata lain itu dengan pendekatan kuantitatif. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu yang pertama, trader berkinerja buruk ketika mereka rentan terhadap bias peningkatan diri karena mereka mengembangkan perilaku perdagangan yang terlalu percaya diri. Sementara hipotesis kedua yaitu pedagang menarik arus investasi yang lebih tinggi ketika mereka rentan terhadap bias pengembangan diri. Hasil dari penelitian ini yang menghasilkan 4, yaitu yang pertama, bias peningkatan diri menyebabkan kinerja yang buruk dan terlalu percaya diri di kalangan pedagang serta menarik arus investasi yang tinggi. Yang kedua yaitu hubungan negatif antara bias peningkatan diri dan kinerja masa depan. Yang ketiga yaitu hubungan positif antara bias peningkatan diri dan proksi terlalu percaya diri. Dan yang keempat yaitu pengembangan diri dari yang bias menyebabkan kinerja buruk di masa depan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat memisahkan pedagang yang secara sengaja menggunakan kata ganti orang pertama dalam jumlah yang tidak wajar dengan pedagang yang melakukannya secara tidak sengaja. Keterbatasan ini menunjukkan adanya area potensial untuk penyelidikan di masa depan untuk mengisolasi bias atribusi diri dari pemasaran mandiri yang dilakukan pedagang. Selain itu, teman ini juga mempunyai implikasi bagi para pedagang dan investor yang berinteraksi dengan mereka, khususnya dalam memahami pengaruh negatif dari bias pengembangan diri dan terlalu percaya diri terhadap kinerja perdagangan non-profesional dan investornya. Jurnal yang kedua yaitu berjudul Exploring Market Overreaction, Investor Sentiments and Investment Decision in an Emerging Stock Market, di mana penelitiannya sendiri yaitu Sagufta Pavin, Zoya Wajishati, Kazi Abdul Suban, dan juga Sana Jamil, yang dilakukan pada tahun 2020. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengeksplorasi pengaruh bias kognitif seperti heuristik representatif dan overconfidence pada keputusan investasi investor di pasar saham Pakistan. Lokasi penelitiannya itu berada di Pakistan dengan populasi perusahaan yang terdaftar di Pakistan Stock Exchange, di mana model samplingnya sendiri yaitu menggunakan model sampling acak sederhana dan juga sampling purpose dengan jumlah sampel sebanyak 559 perusahaan dengan periode amatan 2020. Definisi operasional variabel yang pertama yaitu keputusan investor yang merupakan variabel dependent, di mana hal ini dioperasionalkan melalui 7 item dalam kuesioner yang mencakup situasi terkait analisis fundamental, nilai tertinggi historis, harga masa lalu, pengembalian masa lalu, serta volume perdagangan tinggi. Adapun variabel independen yang pertama heuristik representatif, di mana diukur melalui 6 item dalam kuesioner yang mencakup bias ekstrapolasi, kelalaian tingkat dasar, dan juga kesalahan konjungsi. Yang terakhir yaitu overconfidence, di mana hal ini diukur melalui 8 item dalam kuesioner yang mencakup 3 dimensi, yaitu
overestimasi, overreplaced, dan juga over precision. Adapun model penelitian yang digunakan itu seperti yang ditampilkan, di mana alat analisisnya sendiri ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Serta hipotesis yang terdapat yaitu yang pertama, heuristik representatif secara signifikan mempengaruhi keputusan investasi investor di pasar saham. Yang kedua yaitu heuristik representatif secara signifikan mempengaruhi kepercayaan berlebih investor di pasar saham. Yang ketiga, bias terlalu percaya diri secara signifikan mempengaruhi keputusan investor di pasar saham. Serta yang terakhir yaitu bias terlalu percaya diri sebagian memediasi hubungan antara heuristik perwakilan dan keputusan investasi investor di bursa saham Pakistan. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa bias terlalu percaya diri sebagian memediasi hubungan antar keputusan heuristik dan investasi yang representatif. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang pertama yaitu studi ini hanya berfokus pada pasar saham Pakistan yang dapat membatasi generalisasi temuan ke pasar negara berkembang lainnya. Yang terakhir yaitu future research, di mana dalam future research sendiri ini yang pertama dapat memperluas studi ini dengan membandingkan negara-negara berkembang menggunakan model yang sama. Yang ketiga yaitu berjudul The Roles of Financial Literacy and Overconfidence in Investment Decision in Saudi Arabia. Penelitian ini diteliti oleh Abdullah Hamad Ali Sheraj, Elham Al-Zain, dan juga Ali Saleh Al-Sebam. Tahun penelitian pada tahun 2022 dengan tujuan untuk menginvestigasi peran literasi keuangan dan kepercayaan diri berlebih dalam pengambilan keputusan investasi di Arab Saudi. Model sampling yang digunakan yaitu convenience sampling dan pengambilan sampel acak sederhana dengan jumlah sampel 180 investor dengan periode amatan tahun 2022. Adapun model penelitian itu seperti yang ditampilkan, alat analisis yang digunakan sendiri ini merupakan metode kuantitatif dengan hipotesis. Yang pertama, bahwa literasi keuangan berhubungan positif dan signifikan terhadap keputusan investasi. Adapun hasilnya yaitu menemukan bahwa literasi keuangan sendiri ini berpengaruh positif terhadap keputusan investasi. Keterbatasannya yaitu yang pertama, ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini terlalu kecil. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Adapun future research-nya itu yang pertama mempertimbangkan untuk memperbesar sampel penelitian. Selanjutnya yaitu jurnal keempat dengan judul The Relationship Among Overconfidence, Economic Expectation, Social Factor, and Investment Decision Making Behavior with the Mediating and Moderating Effect, dengan peneliti Riaz Ahmed, Samina Riaz, Ramesha Atkas, dan juga Syed Ibnu Ul Hasan pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara overconfidence, ekonomi ekspektasi, faktor sosial, dan perilaku pengembalian keputusan investasi dengan efek mediasi dan juga moderasi. Lokasi penelitian sendirinya berada di Pakistan dengan populasi investor pada bursa efek Pakistan. Model sampling yang digunakan yaitu convenience sampling, jumlah sampel 290 investor, periode amatan pada tahun 2021, definisi operasional variabel di mana pengembalian keputusan investasi ini mengacu pada tindakan dan pilihan spesifik yang diambil oleh individu atau entitas dalam mengalokasikan sumber daya keuangannya ke berbagai peluang investasi. Adapun modelnya seperti yang ditampilkan, alat analisis yang digunakan itu menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Adapun hipotesis yang terdapat dalam jurnal ini itu yang pertama, terlalu percaya diri memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pengambilan keputusan investasi. Hasil penelitian ini yaitu adanya hubungan positif dan signifikan antara overconfidence, ekspektasi ekonomi, faktor sosial, dan perilaku pengambilan keputusan investasi. Adapun keterbatasan dalam jurnal ini yang pertama yaitu keterbatasan dalam hal generalisasi dan desain penelitian. Masuk pada jurnal yang terakhir yang kelima yaitu dengan judul Past Behavior, Financial Literacy, and Investment Decision Making Process of Individual Investor, dengan peneliti Rajib Kumar Raut pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh perilaku masa lalu, literasi keuangan, dan faktor-faktor lainnya terhadap niat investor individu dalam membuat keputusan investasi. Lokasinya sendiri terdapat di 4 negara yaitu Bihar, West Bengal, Delhi, dan juga Assam. Populasinya sendiri ini merupakan investor yang berada di negara tersebut. Dengan model sampling, convenience sampling, dan juga snowball sampling, jumlah sampel 448 investor, periode amatan pada tahun 2020. Pun model penelitiannya seperti yang ditampilkan yaitu kuantitatif dengan hipotesis yang pertama, sikap individu terhadap keputusan investasi berpengaruh positif terhadap dirinya niat untuk berinvestasi di pasar saham. Hasil dari penelitian ini yang pertama itu studi ini menemukan bahwa perilaku masa lalu, literasi keuangan, serta kontrol perilaku yang dirasakan adalah prediktor signifikan dari niat investor
Keterbatasan penelitian ini yaitu yang salah satunya yang pertama, hal ini dilakukan di 4 negara bagian India yang dapat membatasi generalisasi temuan ke wilayah atau negara lain. Adapun future research-nya itu penelitian di masa depan dapat memperluas penelitian ini dengan memeriksa perilaku investasi aktual peserta. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.